perawatan lansia. Next, ini ada anggota kelompok kami. Ini ada kasusnya, seorang perempuan berusia 5 tahun sering tidak bisa menahan kencing sehingga sering terbangun pada malam hari. Ketika menuju kamar mandi, air kencingnya itu sudah berceceran. Pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darahnya 120/80, nadinya 88 kali, respiratory rate-nya 20 kali, dan juga observasi perawat tampak kondisi rumah itu penuh dengan perabot yang tidak tertata, lantai kamar mandi yang licin, ruangan kurang penerangan, dan jarak kamar ke kamar mandi itu sekitar 10 meter. Kajian lebih lanjut didapatkan lansia itu minum furosemide dan nifedipin. Klien mengungkapkan pernah terjatuh di kamar mandi, merasa malu karena sudah tua dan juga sering melopot. Kemudian ini identifikasi data dari kelompok kami bagi menjadi dua, data objektif dan juga subjektif. Untuk data objektifnya, tekanan darahnya tadi 120/80, nadinya 88 kali, respiratory rate-nya 20 kali, kemudian observasi perawat terhadap kondisi rumah pasien, kemudian juga pasien mengkonsumsi obat furosemide dan juga nifedipin. Kemudian untuk data subjektifnya, pasien itu mengatakan sering tidak bisa menahan kencing sehingga sering terbangun pada malam hari. Pasien juga mengatakan bahwa air kencingnya itu sudah berceceran ketika menuju ke kamar mandi. Pasien merasa malu karena sering mengompol dan juga sudah merasa tua, dan pasien menyampaikan pernah terjatuh di kamar mandi. Next. Kemudian ini faktor yang mempengaruhi kenapa pasien itu bisa terkena masalah eliminasi urin dan juga bawel. Menurut kami yang pertama adalah dari faktor fisik, dari perubahan anatomi dan fisiologisnya lanjut, dan adanya penyakit seperti penyakit diabetes dan infeksi saluran kemih juga dapat mempengaruhi kontrol kandungan dan juga menyebabkan impotensia. Kemudian yang kedua adalah faktor obat. Jadi tadi pasien juga mengungkapkan bahwa beliau mengkonsumsi obat-obatan sehingga obat-obatan itu dapat memproduksi urin lebih meningkat. Kemudian yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan rumah itu kurang aman, seperti lantai kamar mandi yang licin, ruangan yang kurang berserangan, dan jarak antara kamar dan kamar mandi itu yang cukup jauh. Kemudian faktor psikososialnya, pasien sendiri tadi mengungkapkan bahwa pasien itu merasa malu dan juga stres, serta gangguan mobilisasi dan risiko jatuh dapat kontrol buang air kecil. Kemudian untuk pengkajian tambahan yang bisa saja dilakukan perawat untuk melengkapi data, yang pertama perawat bisa mengumpulkan riwayat kesehatan klien termasuk riwayat diabetes, infeksi saluran kemih, dan penyakit yang lainnya yang mungkin mempengaruhi kontrol buang air kecil. Kemudian bisa mengkaji lebih detail tentang pola buang air kecil ini seperti frekuensi, volume, dan juga saat terjadi impotensi untuk menentukan jenis impotensi yang diderita pasien. Kemudian yang ketiga, bisa mengkaji pola konsumsi cairan dan diet lain untuk menilai apakah ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi impotensi itu. Kemudian keempat, bisa mengidentifikasi obat-obatan lain yang dikonsumsi oleh klien. Terus yang kelima, mengkaji kondisi psikososial klien. Yang keenam, menilai kemampuan mobilisasi klien dalam bergerak dan berjalan, serta risiko jatuh lainnya saat berada di rumah. Lalu yang ketujuh, mengkaji kondisi rumah dan juga lingkungan sekitar seperti akses kamar mandi, penerangan, dan keamanan rumah untuk menilai risiko jatuhnya. Dan yang terakhir, menanyakan apakah klien itu menggunakan alat bantu seperti tongkat atau kursi roda, dan apakah alat tersebut itu sudah sesuai kebutuhan klien atau tidak. Nah, selanjutnya itu bagian diagnosis dan perencanaan keperawatan. Data objektif pertama itu didapatkan hasil obat furosemide dan nifedipin. Terus ada kondisi rumah penuh dengan perabotan yang tidak tertata, jarak ke kamar mandi sekitar 10 meter. Terus untuk data subjektifnya, klien mengeluh sering tidak bisa menahan kencing sehingga sering terbangun pada malam hari. Namun ketika menuju kamar mandi, air kencingnya sudah berceceran. Terus klien mengatakan sering mengompol. Jadi diagnosis yang kami ambil itu gangguan eliminasi urin berhubungan dengan kelemahan otot transmis, hambatan minuman, efek tindakan diagnostik dibuktikan dengan klien mengeluh sering tidak bisa menahan kencing, kondisi rumah penuh dengan perabotan yang tidak tertata, jarak ke kamar mandi 10 meter, klien mengonsumsi obat furosemide dan nifedipin. Lalu untuk perencanaannya itu kami mengambil dukungan perawatan diri dan untuk intervensi pendukungnya latihan otot panggung. Lalu untuk diagnosis yang kedua itu kami mengambil gangguan pola
pola tidur berhubungan dengan kurang kontrol tidur dibuktikan dengan klien mengeluh sering tidak bisa menahan kencing sehingga sering terbangun pada malam hari. Ini untuk data subjektifnya. Lalu perencanaannya kalian mengambil dukungan tidur dengan intervensi sebelumnya itu dukungan kepatuhan program pengobatan. Lalu untuk yang ketiga itu risiko jatuh dibuktikan dengan usia lebih dari 65 tahun dan lingkungan tidak aman. Ini data objektifnya kondisi rumah penuh dengan perabot yang tidak tertata, terus data subjektif. Ya bisa di scan kalau nggak mau ya apalah Selanjutnya adalah identifikasi. bisa Kita menggunakan jurnal effectiveness of multi-factorial intervention to reduce urinary incontinence in older women in primary care studi protokol for. Nah, ini adalah jurnal yang membahas tentang intervensi multifaktorial untuk mengurangi inkontinensi urin pada wanita lanjut usia. Intervensi tersebut meliputi aspek pengelolaan obat, kemudian modifikasi lingkungan, serta promosi khusus. Studi ini diberikan wawasan tentang pendekatan yang efektif dan menangani inkontinensi pada lansia. Kemudian ini ada jurnal yang kedua tentang peningkatan kemampuan berkemih melalui skam TEFL bagi lansia di lokal rehabilitasi sosial lanjut usia minimum kendali. Ini adalah salah satu identitas dari jurnal tersebut. Kemudian jurnal ini membahas tentang perubahan lansia termasuk penurunan kemampuan buang air kecil yang disebabkan oleh penurunan tonus otak vagina, uretra, akibat penurunan hormon estrogen, mengakibatkan inkontinensi urin dan komplikasi seperti infeksi saluran kemih, gangguan tidur, gangguan komplikasi seperti gangguan tidur, kemudian masalah psikososial seperti isolasi sosial dan juga depresi. Kemudian salah satu terapi yang efektif adalah latihan senam cepat. Seperti yang dilakukan oleh 30 lansia di pusat rehabilitasi sosial. Konseling juga tentang inkontinensi urin, kemudian latihan teknik secara teratur dapat membuktikan mengurangi gejala tersebut. Ini adalah referensi yang kami gunakan. Mungkin sekian pertanyaan. Untuk yang berikutnya sekolah yang video. yuk Yang video diambil dari EPP yang tadi ini dulu aja. Baik, kepada para peserta selesai, sekarang adalah tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya ke kelompok 3, dipersilakan. Ayo tanya, Rek. ya bentar. Mau nanya dong. Kan ini riwayat minum paracetamol ya. Nah, terus kan aku baca kalau paracetamol itu untuk mengatasi penumpukan cairan dalam tubuh atau nah sementara aku baca juga
juga kalau furosemid itu salah satu efeknya adalah kayak gangguan buat eliminasi juga, ya kan? Nah, eh, mungkin apakah bisa dengan mengganti obat minum furosemid karena kan dia juga mengeluh karena sering ngompol. Iya, Ya kan? setuju. Apakah bisa dengan salah satu intervensinya adalah dengan mengganti obat ya gitu, atau dari KC ini punya sering ngompol karena hal lain selain obat? Gue Diagnosanya tadi apa? Diagnosanya dia. yang lain mau obat mungkin pertanyaan kedua apa? Ya udah kejawab. Jadi satu aja. Iya. Ini nggak ada nyeri ya? Nggak ada nyeri. Nah, Nggak ada. Baik, kalau untuk jawaban pertanyaan Arab, itu bisa dibagi. Salah satu alternatif obatnya yaitu salah satunya hidroklotiazid yang dapat merupakan salah satu obat diuretik yang sering digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi dan juga edema, tapi juga minim adanya komplikasi intoleransi yang real. Oh, berarti fungsinya tetap sama dengan furosemid, cuma efek samping inkontensianya itu nggak separah si furosemid. kalau gitu bisa dimasukin ke intervensi Kak. Iya, dengan aspeknya kolaboratif. Cuman kan di kasusnya kan nggak ditulis ya, itu dia minum obat kan emang indikasi dari dokter atau bagaimana, jadi makanya kami nggak masukin gitu. Jadi bukan yang iya nggak disebutin itu emang dari dokter apa emang ya udah dia mau aja dengan aja. Ya, oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan. Bukan bertanya tapi menanggapi. Jadi kan tadi Ara bilang kalau furosemide sama obat yang lain itu tujuannya buat membuang kelebihan cairan, misal si pasien ini edema. Tapi berdasarkan slide-slide selanjutnya itu sudah disebutkan bahwa si pasien ini ada faktor obat yaitu untuk menurunkan tekanan darahnya. Jadi si pasien ini sebetulnya bukan edema, tapi dia itu hipertensi. Ya, dan obatnya itu diuretik gitu kan, yaitu ada furosemide, ada apa tadi, nifedipin, terus tadi disebutkan ada obat baru apa namanya? Ayo mungkin hilang. Ya itu kan termasuk ketiganya itu masih sama-sama diuretik kan. Jadi pada prinsipnya itu membuang kelebihan garam. Sebetulnya cuma garam aja yang dibuang, tapi garam kan nggak mungkin eliminasi dengan dia doang, kan harus ada cairan yang ikut dibuang. Maka dari itu dia ikut sama si air pipisnya. Nah, tapi ini tadi bilang kalau ini efek samping inkontensianya itu lebih kecil, sedangkan yang kita tahu inkontensia itu adalah kemampuan ini loh sphincter untuk membuka menutup, ya. Menutup, bukan eliminasi urinnya yang lebih kecil seperti itu. Itu aja tanggapannya. Terima kasih. Mungkin dari yang lain ada yang menanggapi atau pertanyaan? Body protection bisa. Iya. Ada. Ini lanjut ke gimana apa tanggapan dari Iya, monggo. ada yang lain dulu. Suka ini kan manusia ya.
Iya, 75. Iya. Misalnya, C. Apa sih yang terjadi secara anatomi dan fisiologi pada lanjut usia? Kemampuan otot sphincternya sudah menurun. Ya, Iya. otot sphincter itu seluruhnya di saya mau tes dulu aja. Silakan. Coba dianalisis perubahan di anatomi dan fisiologi fungsi urinari lansia. Tidak hanya di sphincternya ya, kan macam-macam kan? Iya. Coba dianalisis ada apa saja sih perubahan anatomi dan fisiologinya. Iya, kapasitasnya juga. Kapasitas anatominya. Dengan perubahan anatomi seperti itu, otomatis fungsinya juga mengalami perubahan ya. Coba dijelaskan tuh. Faktor yang mempengaruhi kan ada faktor fisik di mana ada perubahan anatomi dan fisiologi yang itu harus teman-teman jabarkan secara rinci perubahannya itu di mana saja sehingga tadi mungkin muncul masalah volume buang air kecil nggak bisa nahan BAK. Beberapa hal itu bisa teman-teman sebutkan saja dari sumbernya, kemudian efeknya, sama lagi total servisnya menurun, terhadap sensitivitasnya. Anatomi urinari itu ada apa saja mulainya dari mana? Gel. Oh iya, kemampuan filtrasi apa kayak gitu juga nggak sih? Kemampuan filtrasi. Apakah ada perubahan pada glomerulusnya lansia? Perubahannya apa? Terus dampaknya? Oh iya, jumlah nefronnya semakin berkurang. Iya. Efeknya kemana? Dalam hal filtrasi. Filtrasi. Sama Dan juga reproduksinya. proses apa? Penyerapan reproduksi. Konduktus, distal, dan proksimal. Lewatin Siapa lari dulu sih? Tapi ngapain? Menciut. Apa sih? Makin sempit jalan. Iya. Aku pikiran tuh gitu. Mungkin atau yang lain bisa dijelas mulai dari awal sampai akhir anatomi pada lansia itu perubahannya bagaimana dan dampaknya.
Maksud nggak gitu? Nggak bisa, aku dikunci. Oh iya, dah. Coba tarik. Terus oh, dikunci dah. Oh lah. Lambimu betul. Saya ulangi tadi dari Yuk. beberapa anak tulis yang jadi ada lulus, terus apa? Filtrasi. Filtrasi. Bahan lulus federasi dan gimana? Laju Laju filtrasinya menurun. Iya. Terus selain lulus tadi apa? Tubulus contortus proximal. Aduh. Hasil filtrasinya tidak maksimal. Filtrasinya Tidak maksimal. Iya. Terus apa lagi? Ureternya. Ureternya kenapa? Ureternya. Mungkin ada batu-batunya, batu buli-buli yang bisa menyumbat. Ya, jadi kalau ada itu nanti ada penyakit lupa ya. Iya. Masalah analisis berarti itu ada perubahan karena Adanya penyakit. secara analisis, kalau yang secara analisis yang apa? Iya. Secara Anatomis. Oh, ini kemampuan otot polosnya buat dia menggerakkan semakin iya tidak elastis. Peristaltik. Iya. Membuka menutupnya. Iya. Eliminasi. Bladernya. Daya tampungnya semakin kecil. Apa sebenarnya kalau kapasitasnya gampang pipis. Iya, gampang pipis. Iya. Saya minum air 1.500 liter. Galon pingping. Jadi itu hal-hal yang terjadi pada anatomis yang berpengaruh pada fisiologis pada lansia. Jadi dijelaskan nggak? Enggak ya. Namanya bisa melihat. Iya sih, parah sih. Oh iya. Jadi setiap anatomi itu mengalami perubahan. Jadi yang berdampak pada perubahan fisiologisnya sehingga munculkan dari permasalahan eliminasinya macam-macam. Oh. Kuliah, kontinensi aja macam-macam ya. Iya. Ini ya anatomi dan fisiologi. Jadi yang paling utama biasanya pengaruhnya itu karena faktor fisiologi sama fisiologi. Karena faktor usianya. Penambahan usia berdampak pada perubahan anatomi dan fisiologi. Pada seluruh sistem itu pastinya akan mengalami perubahan anatomi dan fisiologi. Iya. Pertama harus dipahami oleh setiap bagian itu bagaimana perubahannya dan dampaknya atau efeknya seperti apa pada fisiologisnya. Berarti memang diatasinya nggak cuma obat aja ya, Mas? Iya. Jadi yang utama adalah faktor usia tubuh. Ditambahkan ke faktor yang lain-lain. Ada tadi faktor yang berikutnya. Faktor obat-obatan biasanya adalah obat diuretik yang paling berpengaruh terhadap
eliminasi. Misalnya tadi ada proses obat-obatan yang memang biasanya untuk mengatasi permasalahan kardiovaskuler dan ginjal. Dulu kan sudah dapat ya farmako ya. Ya sudah. Apalagi kalau pada lansia dengan multimorbid, banyak penyakit, Iya. biasanya mereka juga polifarmasi. Nah itu yang harus diperhatikan teman-teman. Interaksi obatnya. Itu bagaimana dapat obat apa saja? Iya. Berapa macam obatnya bagaimana? Interaksinya. Apalagi kalau lansia tadi sudah ada penurunan fungsi dan anatominya, teman-teman juga harus melakukan ditambahkan dengan obat-obatan seperti ini, misalnya furosemid, maka urinarinya akan lebih ini ya, permasalahannya akan muncul lebih banyak. Tanpa obat saja bisa jadi sudah muncul masalah tadi inkontinensi urinnya, apalagi ditambahkan obat-obatan diuretik yang harus dipahami nanti kepada lansia. Nanti akan sering kritis nih. Kemudian faktor psikososial, ada stres. Stres juga bisa menimbulkan masalah eliminasi urin. dihukum. Kemudian gangguan mobilitas. Lansia mengalami muskuloskeletal. Iya. Ya. Untuk ke kamar mandinya juga susah. Kan susah. Iya, kepleset. Jalannya tertatih-tatih, kan? Jadinya belum sampai ke kamar mandi sudah Kumpul. Iya, ya. Kemudian faktor lingkungan, apalagi kalau sudah tadi mobilitasnya menurun, kemudian lingkungannya tidak support, kamar mandinya jaraknya udah berapa puluh meter kalau rumahnya bangga zaman dulu itu ya. Kamarnya di depan, kamar mandinya di belakang rumah, jauh gitu. Ya, pisah rumah. Zaman dulu kalau orang zaman dulu kan kamar mandi nggak boleh di dalam rumah. Iya. Oh, nggak boleh? Iya lah. Oh iya, kamu lihat jalan-jalan ke Jawa. Desa itu zaman dulu kan rumahnya tanahnya masih luas. Iya. Ada yang di bawahnya. Jadi ada jarak kebun dulu baru effort berpetualang dulu baru kamu. Jadi kalau malam-malam mau ke kamar mandi nggak berani dulu kali ya. Kalau nggak yang di bawahnya empang, Mas. Sekarang ada kampus Oh, iya. di bawah pohon bambu. Zaman dulu ya, tapi Iya. sekarang sudah banyak yang kamar mandi Di dalam. Tapi meskipun di dalam rumah, tapi jarak itu kan juga harus diperhatikan serta keamanan. Jangan-jangan mau ke kamar mandi itu masih naik, ada tangganya, barang-barangnya banyak sekali, nanti langsungnya bisa tersandung, bisa. Jadi bisa ke kamar mandi. Terus ruangannya yang kurang penerangan. Nah, oh iya, gelap. Akses ke kamar mandi. Sebenarnya faktor lingkungan itu untuk bagaimana memudahkan akses ke kamar mandi. Kalau aksesnya itu sulit, ya, jaraknya jauh, tidak aman, itu akan mengurangi kemampuan dalam eliminasi pada lansia. Padahal bisa jadi ketika jalan terus faktor lainnya apa? Ada lagi tuh? Oh, iya. Oh ini tadi penyakit penyerta bisa jadi ya. Jadi permasalahan eliminasi itu tidak hanya dari fungsi urinarinya saja, tapi bisa muncul karena penyakit-penyakit yang lain di sistem yang lain. Seperti misalnya ada permasalahan di sistem saraf, orang demensia, Alzheimer, kemudian orang CVA, itu juga bisa berdampak pada masalah eliminasi urin. Kemudian sudah jadi ada faktor dari anatomi fisiologinya, kemudian faktor obat-obatan, faktor psikososial, faktor lingkungan, dan penyakit penyerta. Misalnya tadi CVA, demensia, biasanya sih berkaitan dengan
masalah-masalah di sistem persyaratan. Kemudian yang perlu dipahami lagi adalah pengkajian yang diperlukan. Iya. Pengkajian yang diperlukan nanti apa saja? Riwayat kesehatan. Kalau tadi mengkaji keluarnya bagaimana, kemudian dulunya pernah ada sakit apa saja. Kan tadi teman-teman harus mengkaji kaitannya dengan apakah memang ada permasalahan atau penyakit penyerta yang bisa menyebabkan keluhan eliminasi urin. Apakah dulu ada CPE, riwayat kesehatan CPE, apakah demensia, Alzheimer. Kemudian fokus pada pola eliminasinya, pola intake cairannya, terutama intake cairan dan diet ini kira-kira yang berdampak pada eliminasi ini yang gimana? Intake cairan. Jadi kan kita harus mengkaji jumlahnya kan? Iya, jumlahnya. Mungkin ada lansia yang demensia itu nurse, misal dia udah minum tapi merasa masih haus atau mungkin lupa minum akhirnya keseringan minum, itu bisa. Terus apa lagi ya? Itu malah biasanya rasa hausnya itu menurun, itu malah biasanya ya intake-nya itu kurang. Kalau lansia diabetes itu atau tetap sama, Nus? Atau tetap? Lansia diabetes beda lagi. Beda lagi nggak? Itu biasanya akan lebih sering minum. Salah satu faktor penyakit tadi ada faktor diabetes ya. Selain dari sistem persyaratan ada diabetes. Oh iya, neurologi. Menyebabkan poliuri. Iya, poliuri. Mungkin lansia-lansia awal yang menopause biasanya memang rasa hausnya meningkat karena kan iya panas. Meningkat ya, iya. Panas. Apa kemarin? Hot flushes. Sing dadane anu lebih. Iya, rasa panas. Hot flushes ya. Coba apa? Selain tadi frekuensi, jumlah cairan. Teman-teman kalau minum teh, kalau minum air itu biasa beda. Oh iya beda. Itu biasanya adalah intake cairan yang mengandung kafein. Itu dikaji juga. Jangan-jangan Mbak ini sering tipis gara-gara minum kafein. Iya betul. Berapa bulan? Dan perhatikan. Jadi pola konsumsi cairan tadi diperhatikan jumlahnya, jenisnya, ya, frekuensinya berapa kali. Pertama tadi cairan yang mengandung kafein. Iya. Obat kesehatan yang dikonsumsi selain identifikasi obat-obatan, teman-teman harus beli kira-kira apakah setiap obat yang dikonsumsi tadi berdampak pada eliminasi. Kemudian psikososial, maupun mobilisasinya, toilet, kondisi rumah, apakah menggunakan alat. Nah, si Zintanya yang tadi lansia menopause itu yang kalau dia masalahnya memang haus itu, atau apakah memang masalahnya dibiarkan saja atau ya sudah gitu, atau memang harus diatasi gitu untuk masalah kehausannya itu? Ya, haus itu kan karena respon dari suhu tubuh yang meningkat. Otomatis kalau peningkatan suhu tubuh kan pasti cairan di dalam tubuh juga menguap, jadi tetap membutuhkan cairan. Mencegah dehidrasinya itu. Sama dengan ketika kita demam atau anak-anak suhunya naik, kan pasti kita harus Oke. Kamu catering. Terus ada lagi pengkajiannya, banyak. Keluhannya tetap dikasih otomatis keluhannya seperti apa. Nah, apakah yang dirasakan itu bagaimana sih? Apakah sering buang air kecil saja atau
atau jangan-jangan berdampak pada yang lain, misalnya ada nyerinya dari seperti apa. Kemudian juga apakah ada tanda infeksi saluran kemih. terutama kalau dia kalau anak laki-laki kan jarang ya mengalami ISK, tapi kalau perempuan itu sering. Lansia wanita. Kayak apa namanya bayi laki-laki dan bayi perempuan atau balita laki-laki dan balita perempuan, risiko ISK-nya kalau tinggi wanita balita perempuan. Kasus ISK itu karena sasarannya kan lebih pendek, apalagi kalau ini nanti sering buang air kecil, kalau personal hygiene-nya nggak bagus, hygiene-nya nggak bagus, berarti ada kamu ISK. Jadi dikaji juga apakah ada tanda-tanda infeksi atau tanda-tanda infeksi. Berbau, terus keruh warnanya urinnya. Warna urinnya seperti apa? Nyeri atau tidak? Ada demam nggak obatnya? Dia demam. Suhunya, ada vitalnya. Kalau dari lab, leukositnya meningkat. Iya. Enggak. Di sini tadi teman-teman mengatakan nggak pemeriksaan diagnostik yang diperlukan. Oh iya. Lab ya kayak gitu belum? Kita perlu spesimen urin. Pemeriksaan urin lengkap, yang paling umum. Kalau ada tanda infeksi kan mungkin kultur urin. Oh iya, kultur. Kemudian mungkin bisa juga USG. Apa? Oh iya bisa. Terus yang khas lagi mungkin kalau lansia laki-laki yang banyak terjadi adalah BPH. Iya, benin prostat hiperplasia. Kan nggak ada. Oh iya, kan nggak ada, nggak punya. BPH itu memang menurut data-data ya memang terjadi banyak pada usia lansia. Panen. Lebih rentan panen penyakit. Yang keluarnya apa biasanya kalau lansia BPH? Nyeri saat buang air, tertahan, nggak bisa pipis karena ada pembesaran prostat. Yang menyumbat ya. Iya. Oh iya, salurannya kan di tengah ya? Di tengah ini ya. Jadi pada pertolongan pertamanya biasanya pemasangan kateter. Pasang kateter bisa berapa? Bisa sampai 2 liter juga itu. Karena tertahan nggak bisa diangkat. Dewi Persik minum 1.500 liter. Tandon Penguin. ISK. Inkonensia, jenis inkonensia. Inkonensia urin bisa karena urgensi. Oh ya, ingat. Kalau masuk rumah sakit atau ke poli biasanya ya yang diperlukan adalah nyeri, padahal sebelumnya itu ada permasalahan yang seharusnya sudah bisa diatasi terlebih dahulu sebelum sampai ada ISK. Terus Siki ya udah gitu soal kasus semua panjang mana aku ingat. Ada gangguan eliminasi. Coba teman-teman kira-kira kalau di SDKI berkaitan dengan eliminasi urin itu bisa nggak teman-teman list ada diagnosis apa saja selain gangguan eliminasi urin? Nyeri. Kok nyeri akut terus? Inkondensia fekal, inkondensi yang urin, retensi urin.
ada retensi urin. Terus Ibu SDKI Kesiapan peningkatan eliminasi urin. Kesiapan peningkatan eliminasi urin. kesiapan meningkatkan eliminasi Nah, urin. buka website. Apa? Inkontinensia urin stres. Inkontinensia urin urgensi, refleks, fungsional, berlebih, lanjut, berlebih, fungsional, refleks, urgensi. Risiko inkontinensia urin urgensi. Ya? Tahu beda masing-masing? Insya Allah. Sudah dibaca belum? Pernah membacanya? Belum terlalu banyak disinggung di atas ini. Dari Oke. kelompok 3 mungkin bisa menjelaskan ke teman-temannya untuk merefresh diagnosis tentang eliminasi urin. Terutama yang inkontinensia itu memang lebih banyak terjadinya pada usia lanjut. Jadi kalau inkontinensia urin berlanjut itu pengeluaran urin yang tidak terkendali dan terus-menerus tanpa distensi atau perasaan penuh pada kandungan. Kemudian inkontinensia urin berlebih itu kehilangan urin yang tidak terkendali akibat distensi kandungan. Inkontinensia urin fungsional itu pengeluaran urin tidak terkendali karena kesulitan dan tidak mampu mencapai toilet pada waktu yang tepat. Inkontinensia urin refleks itu pengeluaran urin yang tidak terkendali pada saat volume kandung kemih tertentu itu tercapai. Kemudian inkontinensia urin stres itu kebocoran urin mendadak dan tidak dapat dikendalikan karena aktivitas meningkatkan tekanan intraabdominal. Inkontinensia urin urgensi itu keluarnya urin tidak terkendali sesaat setelah keinginan yang kuat untuk kemih. Kesiapan peningkatan eliminasi urin itu pola fungsi sistem perkembangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan eliminasi yang dapat ditingkatkan. Retensi urin itu pengosongan kandung kemih yang tidak lengkap. Resiko inkontinensia urin urgensi itu beresiko mengalami pengeluaran urin. Oke. Kalau misalnya kasusnya lansia, laki-laki usia 80 tahun, mengeluh susah buang air kecil. Susah buang air kecil. Ketika mau buang air kecil terasa sakit, tapi urin nggak bisa keluar. Keluar pun mungkin hanya menetes. Menetes urin berlanjut. Inkontinensia urin berlanjut. Nyeri saat buang air Oh, kecil. nyeri. Seringnya nggak keluar, padahal sudah terasa nih saya pengen buang air kecil, tapi nggak keluar. Kadang-kadang keluar itu hanya menetes saja urinnya. Apa diagnosisnya? Gangguan Eliminasi. No. Bukan. Terasa loh, banyak ini terasa mau pipis tapi nggak bisa keluar sampai sakit. Kadang-kadang hanya menetes saja urinnya. Dribbling. Ketika di palpasi ada distensi kan? Distensi. Karena urinnya kan ngumpul tadi ya. Iya. Bisa keluar. Retensi urin. Itu yang biasanya terjadi tadi pada lansia yang BPH. Maksudnya retensi urin. Betul. Kemudian misalnya ada kasus lagi seorang perempuan usia 65 tahun menceritakan kalau biasanya lansia itu kadang-kadang ngomong ketika dia tertawa. Oh, nunung. Oh, iya, nunung. Dia tertawa yang kencang, nggak berhenti, ternyata tiba-tiba dia ngomong. Stres. Oh ya.
Stres. Atau misalnya ketika batuk ternyata Oh ya, dia refleks. kayak ada pipis keluar sedikit. Gitu. Itu inkontinensia urin. Refleks. Stres. Oh, stres. Stres. Oh, batuk. Oh, bersin juga ya, adanya Ners? tekanan. Oh. Ketika kita batuk, tertawa itu kan otot-otot abdomen kan Mengencang, ya bekerja. tekanan kan. Padahal sebetulnya kita nggak merasa pipis sebelumnya, tapi ketika kita tertawa batuk karena perut kita tertekan, akhirnya ikut keluar urinnya meskipun hanya sedikit misalnya. Iya. Itu inkontinensia urin stres. Terus misalnya mbaknya rasa pipis, ya. Terus buru-buru nih mau ke kamar mandi, tapi masih sampai depan kamar mandi Langsung keluar pipisnya. fungsional. Oh iya, fungsi. Terus misalnya mbaknya ini tadi habis minum, kemudian tiba-tiba merasa pengen cepet pipis, tapi jarak antara dia merasa pipis sama keluarnya urin itu kok cepet banget ya, saya kok nggak bisa nahan BAK gitu. Itu cepet banget. Saya baru merasa mau pipis, tapi kok tiba-tiba sudah ngompol. Apa itu lagi? Berlanjut. Apa urgensi? Urgensi. Kalau jarak antara dia merasa pipis dan keluarnya pipis itu sangat dekat. Jaraknya terlalu dekat, ya urgensi. Dia masuk Mendadak. Oh iya. Urgensi. Jaraknya terlalu dekat. Oke. Lagi, Ners. Kalau misalnya nih orang banyak itu sudah bed rest, kita nggak bisa mengontrol ini saya mau berkemih atau tidak. Tahu-tahu ya sudah basah semua bajunya, anak-anaknya basah. banyak itu sudah bed rest, nggak kerasa mau pipis apa enggak itu nggak kerasa. Yang tahu anaknya tiba-tiba kok mbak ini bajunya udah basah semua, udah bau pusing, nggak nyadar, nggak sadar mbaknya. Fungsional. Fungsional deh. Fungsional. Apa tadi banyak nggak kerasa mau pipis, nggak tahu ini mau pipis apa enggak. Tahu-tahu ya sudah basah aja, basicnya karena ngompol. Nanti akan sering terjadi kayak di PSBB itu. Terutama yang ditotalkan biasanya kayak gitu. Tahu-tahu ya banyak ngompol. Biasanya dipakai pampers. Kenapa? Gejalanya ada kayak berkemih tanpa sadar. Berlanjut tanpa berhenti. Oh iya. Apakah? Berkemih tanpa sadar. Oh, DODS. Kalau gangguan eliminasi urin itu apa sih sebetulnya? Coba definisinya. Jadi kalau kita bedakan jenis inkontinensia. Sekarang kita lihat kalau gangguan eliminasi
Disfungsinya. Disfungsi Eliminasi. Disfungsi eliminasi. Disfungsi eliminasi. Gejala-gejalanya Data mayor minornya. Enurisis. Volume residu. biasanya kalau ada beberapa jenis inkontinensi ya urin atau kita tidak bisa memasukkan ini pada inkontinensi urin yang mana, itu jurus sapu jagatnya pakai eliminasi. Karena bisa jadi pada satu lantai itu, ini kok juga ada Macam-macam. urgensi, ada stres juga, ada ini juga, fungsional juga, nanti bisa ke Gangguan eliminasi. Oh, berarti kalau kombinasi ya, Mas ya. Kalau kita kesulitan nih masukkan yang Diagnosa mana, pengaman. atau ada double dan selebihnya itu bisa membuat eliminasi. Urin. Kalau pada kasus ini tadi pakai yang lebih Gangguan eliminasi. sesuai datanya, apakah spesifik di jenis inkontinensi yang tertentu atau masuk ke gangguan eliminasi. Sampai jam berapa? Ya, wes. Kayak disetrap. Ngirim apa, Div? Ngirim apa, Boy? Jadi kalau ada yakin langsung bisa gangguan. Kemudian rencana intervensinya, masalah utamanya yang ini ya, eliminasi ini ya. Terus tadi mengganggu tidurnya, berarti ada gangguan pola tidur sama risiko jatuh. Dari permasalahan eliminasi urin memang bisa berdampak ke yang lain-lain, ya. Yang tadi bisa ke tidurnya yang terganggu, gitu ya, kemudian juga mengalami risiko jatuh, bisa juga ke psikologisnya. Kalau risiko jatuh sama gangguan tidur ini kan dampaknya ke fisiknya. Kalau ke psikologis berarti apa? Dari permasalahan eliminasi urin. Malu. Malu. Terus Kenapa malu? stres. Saya mengompol, merasa menjadi beban. Malu. Terus? Isos. Agak direndah, kok tiba-tiba isos ya. Ya, mau bener kok. Iya memang. Iya. Oh, banyak ya nurse kayak gitu. Banyak seperti itu nanti lansia. Apalagi maksudnya kan dia sudah tadi nggak bisa masuk di angka ya. Iya. Itu kan karena nggak bisa masuk, akhirnya kan mungkin akan ada timbul bau-bau yang tidak sedap. Akhirnya dia kan harga dirinya rendah ya. Iya. Jadi saya tahu, jangan deket-deket, nggak usah ke rumah saya. Saya ngompolan. Sosial.
tidak mau keluar rumah, tidak mau bersosialisasi dengan teman sebagainya, atau merasa saya ini berbeda. Apalagi sudah pakai pampers, saya ini sudah tua pakai pampers, kan belum banyak lansia yang bisa menerima kondisinya. Iya, betul. Jadi dampaknya itu bisa ke dan nanti kalau dampaknya ke macam-macam bisa ke kualitas pada lansianya yang ada. Masih itu cara intervensinya. Gangguan eliminasi urin dengan latihan otot panggul, kayak gitu ya. Kegel, ya. Biasanya memang untuk inkontinensia urin itu lebih banyak dengan latihan otot dasar panggul atau senam kegel untuk memperkuat otot dasar panggul serta nanti merangsang fungsi saraf, sphincter dan lain-lain, terutama memang di area panggul. Sehingga harapannya bisa membantu kemampuan lansia untuk kontrol tubuhnya. Kalau yang lain-lain tergantung nanti masalahnya ya, kalau tadi retensi urin otomatis nanti kita bantu untuk pemasangan kateter untuk menggerakkan urinnya. Oke, terus yang risiko jatuh nanti apa? Risiko jatuh? Udah. Risiko jatuhnya yang mana? Tapi diagnosis ketiga kan ada Bisa-bisanya. Itu. Ya, ini ada nambah satu. Menghadap. apa gimana? Enggak belum kan? Belum apa naik salahnya? Bukan gitu. Jadi harus naik. Jadi kalau atasnya dia 30 derajat. Iya. Berarti Olahraga. Terus gimana sekarang? Digadek nih. Bagus. Pulang ke kos. Sudah aman ya Pak? Jangan sampai dibawa orang maksudnya. Iya. Tinggal sembarangan nanti kalau orang punya motor yes. Itu tidak. Tapi itu boleh masuk nggak? Boleh. Boleh. Pakai password? Luwak white coffee. Passwordnya apa? Kecantik tapi Nanti kita akhir ya minta password. Apa tadi yang Sampai resiko jatuh. Iya, kami lupa masukinnya, tapi kita Intervensi intervensi utamanya itu pencegahan jatuh, sama intervensi pendukungnya itu yang pencegahan risiko lingkungan. Oke, karena tadi faktor lingkungan rumahnya yang tidak aman ya. Modifikasi lingkungan. Kalau pencegahan jatuh itu ngapain sih? Intervensinya. Wih, lali. Resiko jatuh. Resiko jatuh. Identifikasi faktor risiko jatuh, identifikasi risiko jatuh tidak eskalasi, identifikasi faktor lingkungan. Iya, ada. Benar. Itu risiko jatuh dengan menggunakan skala, mengikat kemampuan berpindah dari tempat itu kursi roda dan sebaliknya. Ada orientasi ruangan pada pasien, ada pasien roda tempat tidur, dan kursi roda selalu dalam posisi kunci, pasang sentral, ada anjurkan memanggil perawat,
anjurkan menggunakan alas kaki tidak licin, menggunakan alat bantu jalan, dekatkan bel pemantul dalam jangkauan pasien. Diperhatikan tidak semuanya mungkin sesuai dengan kasus. Iya. Tergantung kebutuhan pasien. Kayaknya nggak pakai kursi roda ya, kayak sekilas dari kasus tadi kan dia nggak pakai Kursi roda. dia juga tidak di Rumah sakit. rumah sakit yang ada di dalamnya. Jadi sesuaikan intervensi itu dengan kasusnya. Semuanya saja ya, tidak Iya. copy semua yang ada di psiki. Iya. Yang eliminasi tadi dukungan perawatan dirinya ngapain ya? Dukungan perawatan diri. Ada di tadi yang Pak tunjukin tadi. Dukungan. Kebiasaan mengucap Berarti itu dukungan penggunaan toilet aja, bukan pispot nggak sih? Pispot kan kalau buat orang yang bed rest nggak sih? Iya. Komut ya bos ya. Komut. Apa? Itu nes komut. Komode itu yang itu loh, yang kayak kursi tapi buat bolong. Oh belum. Iya sesuaiin sama kasus aja itu. Berarti kan dia cuma toilet aja. Toilet aja kok dihapus kabeh? Kok dihapus kabeh? Toilet aja, bukan pispot, bukan komut. Pispot sama komodnya hilang. Ah, pispot komutmu hilangin. Urinalnya hilangin. Sesuai kasus kan? Enggak kan? Enggak usah. Enggak. Hapus. Latih BAK, Nurse, jadwalnya itu kayak gimana ya, Nurse? Toilet training kan pernah Nggih. Waktu kecil. Sama nggih. Buat jadwal jam berapa lantai itu harus itu yang memang sangat diperlukan selain nanti yang latihan sekak pembiasaan. Itu harus pembiasaan. Jam berapa saja nanti harus BA. Kan minum jam segini. Jarak berapa jam sih dari minum? Kalau sudah terasa BAK coba ditahan dulu sampai jamnya. Coba diedukasi dulu. Jadi dibuatkan jadwal berkemih. Leader training lansia. Nurse, kalau ideal pembuatan jadwalnya itu berapa kali atau gimana, Nurse? Frekuensi BAK berapa? 6 sampai. Oh, sesuaikan 8. Frekuensi BAK. Tergantung dari kasusnya.
Kalau AC-nya ini rasanya masih sering sekali. Jadi latihannya pasti bertahap. Oke. Mungkin kita harus Jebret langsung di target. sehari cuma 4 kali ya kita mau Oh, jadi disesuaikan secara bertahap. sampai ketemu sesuai dengan normalnya. Kembang. Ini satu hari Disesuaikan frekuensi berkembang. Yang 2 jam sekali, tambah lagi nanti 3 jam sekali. Setiap 3-4 jam. Termasuk nanti tadi banyak pas malam sering bermain. Jadi nanti kan juga dianjurkan sebelum tidur ya jangan minum banyak. Oh iya. Apalagi tadi yang mengandung kafein. Sebelum tidur harus tidur. Sama kayak itu ketika kita anak-anak. Iya. Yang di sini tadi antara risiko jatuh sudah ada ya? Belum. Yang pembetulan itu sudah ada? Ada. Tipe-tipe waham ada. Iya, tipe waham. Tapi kan udah salah. Di kasus ini tipe waham apa? Ada pertanyaan teman-teman? Jelas. Nomor 3 Cukup. tentang masalah eliminasi urin pada lansia. Tadi banyak laki-laki itu perempuan. Kalau nggak ada mungkin bisa dilanjut untuk yang videonya ya. Oke. Video siapa? 9-9. Di freeze. Gak usah dicabut-cabut. Bawah. Nah. Takut ke spill. Ini ada nih. Gampang kok psikiatri menurutku ya, karena dia jelas SP nggak se-abstrak jiwa. Pakai SP tabelku aja, kamu hafalin enak. Beda sama yang dijelaskan sama, intinya sama, cuma dia kalimatnya aja beda. Kenapa nggak tercampus? Siapa sih? Lili. Sama SP-nya. Ini loh, Kak. Dia jadi ustadz. Itu. Ini. Ya. Jadi kayak sejarah ada ulet gitu. Oh enggak, dia takut ada penyakit apapun itu yang mengganggu dia. Oh, bebas sakit. SOP-nya ada. Ya, boleh. Semangat. Kalau memang posisinya sambil duduk, ya kita kan duduk. Tapi kalau harus ini. Oh gitu. Kalau langsung ke hasilnya.
Ini TM berapa? Ini merole-playkan itu. Ya udah ngambil aja, apa nggak sih? Ya, ambil aja, tanyain dulu konfirmasi nurse-nya terus diambil. Kamu lapar nggak? Lapar aja. Oh iya capek jadi berdiri terus. Tali sepatumu kah? Talimu. Yuk, kak, ada kannya. Sepatu baru. Sepatu baru deh. Masih bening. Kayak Lutfan. Lutfan sepatu baru. Di Lutfan. Gak ada. Sepatunya baru gitu. Iya, cuman dia mager banget. Lagi flexing. Dan video Mas. Oh apa? Just lab. Aku tidak. Oh, khusus. Gak usah pakai just lab kan? Gak usah just lab. Oh iya. Bisa. Teknologi baru. Logbook udah. Salah lihat dari bawah ini. Biasa. Akses biasa kalau ada dia.
Jadi apa? Enggak, maksudku kalau tidak tugas lainnya di Karena kita bahas itu gitu. Tapi sekarang ya sudah bisa seperti si internet itu kan seperti jadi gini ya, kalau semuanya aja. Ya. Jadi kan tugas kelompok itu ada dua sebenarnya, yang teori sama praktik. Nah, kalau yang teori itu, yaitu yang Pak analisis kasus asap, masalah hasil remisinya ke bawah, bikin LPK kayak biasa. Benar-benar kayak ada identifikasi data, jawab pada kasus, analisis data, kalau masalah, nah kalau masalahnya dicantumin ya, belum ada soalnya. Terus diagnosis keperawatan udah betul, rencana intervensi udah. Nah, itu kalau masalahnya belum ada. Terus yang praktik itu bikinnya outputnya video sama ya sama makalah SOP. Nah, jadi itu nanti susun intervensi yang diperoleh dari MDP dan makalah yang isinya cover, daftar isi, bab 1 itu pendahuluan, bab 2 tinjauan pusaka, itu yang MDP itu sama bab 3 itu SOP. Nah, setelah itu dibuat video. Nah, di sini keterangannya buat video atau maksudnya dalam video itu isinya SOP yang ini ditulis di makalah kelompok atau kayak play sambil ada SOP gitu loh biasa kayak kita gimana. Nah, kayak itu ya kayak biasa. Nah, hasilnya itu dipresentasikan di kelas maksudnya gitu. Nah, tapi dari kelompok 30 nah ini SOP-nya jadi buat novel video juga belum tuntas. Jadi gimana nih? Jadi siapnya dari mana? Salah internet jadwal. Oh, belum siap ya. Nggak perlu sama bahan. Enggak.
Sistem digestif sama flow. Iya, nanti bisa kerja sama masih itu. Gimana kelompok tiga? Jadi maksudnya nanti gabung lagi sama kelompok gitu. Kan berarti ini dia katakan udah tiga dulu. Besok kayaknya. Oh, tadi kalau misalnya ini kan sebelumnya. Salah kayaknya deh. Salah. Terus gini apa? Berarti siap ya buat depan di depannya. Ada keringanan dari itu pada saat jam kuliah akhir ya jam untuk materi ini terkait dengan karena kita juga tahunya pas hari ini kayaknya bisa jadi lab daripada kita ke orang-orang ini dan itu cukup banyak jadi kita lab lab yang di lantai satu lab yang di lantai satu itu maksudnya gini kan sih ada satu lab mana mini hospital Pingus A. Nah, iya, makanya banyak yang jadi jelaskan. Ini hospital, bro. Di-share aja, Bang. Maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih? Jadi apa yang kemarin tadi di grup itu loh yang iya, terima kasih Devan. Jangan udah langsung di jadi kayak kata masalah langsung video video hari ini harusnya aku pikir sama sama videonya
gitu loh. Tadi intervensinya apa? Dia bikin video aja. Depan itu kita ngambil kita nggak bisa ngambil. Jadi kita punya otak, kita punya